Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Alhamdulillah, kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan judul Ahlul Quran Hum Ahlullah. Dalam Sahih Ibnu Majah terdapat sebuah hadis yang berbunyi, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qal Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat pun bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, mereka adalah Ahlul Quran dan hamba-hamba pilihannya. Ya ayyuhal mustami'in rahimakumullah. Hadis tersebut merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari menghafalkan Al-Quran, yakni seorang penghafal Al-Quran yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya. Namun pertanyaannya, apakah semua seorang penghafal Al-Quran itu termasuk keluarga Allah? Tentu jawabannya tidak ya. Tidak. Pada masa ini, seluruh manusia berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Sama-sama menghafalkan Al-Quran, namun hasilnya beda. Kenapa? Karena menghafalkan Al-Quran merupakan proses yang suci, yang tidak bisa dibarengi dengan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, menghafalkan Al-Quran juga membutuhkan 3 hal yang utama. Apa itu? Yang pertama, niat yang sungguh-sungguh, niat yang baik. Yang kedua, keikhlasan karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, kesungguhan. Banyak sekali seorang penghafal Al-Quran yang mana dalam prosesnya itu putus di tengah jalan. Dalam artian tidak sampai menghafalkan 30 juz secara penuh. Tidak sedikit seorang penghafal Al-Quran yang mana ketika sudah khatam tidak memiliki kesadaran untuk murojaah. Juga tidak sedikit seorang penghafal Al-Quran yang melakukan maksiat baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena satu, niat yang tidak sungguh-sungguh, niat yang tidak karena Allah Ta'ala. Sementara Ahlul Quran yang dimaksud di dalam hadis yang telah disebutkan adalah seorang penghafal Al-Quran yang melantunkan Al-Quran setiap siang dan malam, serta mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-ayah, Quran Surah Al-Ankabut ayat 49. Kandungan ayat tersebut dalam
Hidayatul Insan bitafsiril Quran telah berbunyi, Al-Quran itu terpelihara di dalam dada kaum muslimin dengan cara dihafalkan secara turun-temurun. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah sewajarnya bagi kita semua untuk menjaga kemurnian dari Al-Quran. Terlebih lagi kita sebagai umat Islam. Maka, jika bersinggungan dengan Al-Quran, kita harus memiliki himmah yang besar. Baik dari belajar, membaca, sampai menghafalkan. Kita harus memiliki himmah yang besar. Kalau bukan kita yang sebagai umat muslim, lalu siapa lagi? Ingat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kita merupakan pionir untuk generasi muslim yang akan datang. Wahai pemuda-pemudi, wahai mahasiswa-mahasiswi, wahai santri Quran, marilah kita bermuhasabah diri. Marilah kita menjadi muslim yang cerdas dalam menata niat, terlebih lagi dalam menghafalkan Al-Quran. Marilah kita menjadi penghafal Al-Quran, lafzon, wa ma'nan, wa amalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ada kutipan dari Al-Khatib Al-Baghdad yang berbunyi, selayaknya bagi setiap penuntut ilmu melalui dari menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling pantas didahulukan. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.